Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini meskipun dalam keadaan puasa masih diberi kesehatan dan tentunya integritas untuk terus meningkatkan kompetensi diri agar kita dalam menjalankan tugas-tugas kedinasan selalu profesional sehingga akan menjadikan kita lebih bermanfaat dan bermartabat. Yang pertama, saya ucapkan yang terhormat beliau Bapak Puji Santosa selaku owner dari MS Training and Consulting. Yang terhormat Bapak Moklis selaku Dirjen Owner daripada MS Training and Consulting. Dan tidak lupa Bapak Christian Gamas, ST, SH, MM, memang terlalu panjang ya sebenarnya. Yang saya hormati, yang pada siang hari ini sudah hadir tengah-tengah kita untuk menyampaikan materi terkait menyusun rencana aksi terintegrasi sesuai dengan Impres nomor 2 tahun 2022. Dan selanjutnya yang terhormat Bapak Ibu sahabat MS Training and Consulting yang hadir pada ruang Zoom siang hari ini, dan sangat salut sekali karena meskipun siang, meskipun puasa, ya, namun masih ada komitmen menyempatkan diri ikut hadir di acara siang hari ini. Bapak Ibu sahabat kelas khusus MSTC semua, perkenalkan saya Suyadi Patmol, CFBPBJ dari bagian pengadaan barang jasa Setda Kabupaten Rembang, akan memandu Bapak Ibu saudara sahabat kelas khusus MS Training and Consulting semua selama kurang lebih 90 menit ke depan dalam kegiatan Zoom dengan materi menyusun rencana aksi terintegrasi Impres nomor 2 tahun 2022 yang nanti akan disampaikan oleh beliau Bapak Christian Gamas. Sebelum acara kita mulai, kami selaku moderator akan membacakan ketentuan terkait dengan kegiatan pada siang hari ini. Yang pertama, peserta mengikuti kegiatan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Yang kedua, narasumber akan menyampaikan materi kurang lebih 45 menit dan kemudian akan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab selama kurang lebih 45 menit. Yang ketiga, peserta mengajukan pertanyaan dengan mengeklik tombol raise hand dan akan diberikan kesempatan bertanya oleh moderator. Dan bisa juga mengisi di ruang chat kalau memang nanti untuk raise hand, misalnya untuk menyampaikan malu-malu ya, bisa nanti di kolom chatnya. Yang keempat, post test atau daftar hadir bisa diklik, disampaikan di chatroom nanti setelah menyampaikan materi sebagai bukti kehadiran dan penulisan nama di sertifikat. Dan perlu kami ingatkan bahwa pengisian post test paling lambat 10 menit setelah berakhirnya kegiatan. Jangan sampai nanti lupa untuk mengisi daftar hadir karena ini sebagai dasar penulisan nama di sertifikat. Yang kelima, peserta yang mengisi post test atau daftar hadir yang mendapatkan sertifikat kehadiran. Nah, ini yang sangat perlu sekali untuk mengisi daftar hadir. Sertifikat paling cepat 2 kali 24 jam setelah kegiatan dan bisa di-download di
MS sertifikatku. Bapak Ibu, sahabat kelas khusus MS Training and Consulting, sebelum acara dimulai, marilah kita menundukkan kepala serta merendahkan hati kita untuk berdoa menurut agama yang diyakini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya kepada beliau Bapak Christian Gamas sebagai narasumber, kami persilahkan untuk memaparkan kurang lebih 45 menit ke depan terkait dengan materi menyusun rencana aksi terintegrasi Inpres nomor 2 tahun 2022. Pada beliau Bapak Christian dipersilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budaya, shalom, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Sehat selalu untuk kita semua. Semoga juga bagi teman-teman yang dalam masa pandemi ini, ya kita bisa senantiasa terlindungi dan juga tetap terjauhkanlah dari penyakit-penyakit yang tidak kita harapkan gitu ya. Pertama-tama juga saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi rekan-rekan ya, semoga puasanya lancar, ibadah selama proses bulan puasa ini juga menjadi berkah bagi Bapak Ibu sekalian yang menjalankannya. Yang saya hormati Pak Muji Santosa selaku Direktur Muji Santosa Training and Consulting dan juga para rekan-rekan yang hadir pada webinar kali ini. Di sini memang perlu saya sampaikan bahwa sifat dari webinar kali ini kita adalah sharing session ya. Jadi ini sesi untuk ngobrol-ngobrol lah begitu ya, bahwa dalam proses penyusunan instruksi presiden ini tadi ya, pelaksanaan instruksi presiden ini tadi, kita lebih kepada bagaimana cara menerapkannya begitu ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau dari aspek pengadaan dari aspek yang mau saya bagikan pada hari ini ya, kita masih sifatnya sharing ya. Jadi ini bukan menjadi satu-satunya yang paling tepat begitu ya, atau inilah cara satu-satunya yang paling benar gitu. Nah, di sini jadi memang saya bold dan garis merahkan di di slideshow saya. Sudah terlihat ya Pak Suyadi ya? Siap, jelas Pak. Oke, bahwa ini adalah sharing session gitu. Artinya ya Bapak Ibu namanya kita berstrategi gitu kan. Nah, bisa jadi di tempat Bapak Ibu ada hal-hal yang memang tidak bisa dilakukan atau ada hal-hal yang malah mungkin saya sampaikan di sini Bapak Ibu sudah jauh melakukannya terlebih dahulu begitu. Nah, ini bisa menjadi bentuk sharing. Jadi pada prinsipnya saya di sini hanyalah sebagai fasilitator ya Bapak Ibu, bahwa yang saya sampaikan ini bukan satu-satunya cara termutlak. Kondisinya bisa berbeda-beda. Adapun apa yang ingin kita bahas di sini adalah strategi menyikapi bagaimana yang harus kita lakukan ketika kita berbicara Inpres 2 tahun 2022. Sebelumnya, kalau saya tidak salah ingat angkanya, itu juga ada Inpres 2 tahun 2009. Ya. Nah, Inpres 2 2009 ini pada prinsipnya benang merahnya sama, ya, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Ya. Adapun karena stylenya berbeda mungkin ya, jadi kalau Inpres yang lama itu cuma 5-6 lembar, lebih berfokus kepada ya secara global gitu. Nah, ketika kita berbicara Inpres 2 tahun 2022, ini betul-betul detail. Detailingnya luar biasa sekali. Kurang lebihnya sekitar 15 atau 25 lembar ya, saya lupa pastinya. Nah, jadi ada banyak pendekatan strategi yang
kita bisa ambil untuk menyukseskan instruksi presiden tersebut. Karena instruksi presiden ini tadi lingkupnya adalah pengadaan barang jasa pemerintah, kemudian pelaksanaannya itu dilakukan oleh kementerian lembaga pemerintah daerah. Karena basicnya saya adalah pemerintah daerah, tentunya sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, di sini pemerintah daerah dengan berbagai macam perangkat daerah perlu bisa menetapkan strategi begitu. Nah, kalau kita perhatikan strategi ini tadi merupakan berbagai macam tindakan. Tindakan ini tadi akan lebih optimal bila terintegrasi. Terintegrasi di sini, Bapak Ibu yang saya hormati, berkaitan dengan fungsi-fungsi di perangkat daerah. Kalau mohon maaf bukan mengkerdilkan kementerian lembaga, tapi kementerian lembaga juga ada porsi masing-masing ya. Tapi mari kita perhatikan bahwa kalau dalam konteks pengadaan barang jasa pemerintah, kementerian lembaga biasanya sudah terbatasi, sudah terklaster dengan fungsi dari kementerian lembaga itu tadi. Sedangkan kalau di perangkat di pemerintah daerah, Bapak Ibu, kita punya fungsi-fungsi yang cascading gitu ya dengan kementerian lembaga. Sehingga menurut saya dan kebetulan memang diamini oleh atasan-atasan saya bahwa ini tidak bisa kita cuma sekedar RUP kita alokasi, yang penting sudah teralokasikan penggunaan produk dalam negeri sekian persen gitu. Nah, kalau yang di regulasi di impresnya dan diregulasi kan memang diwajibkan alokasi 40%. Tapi kalau di tempat saya itu sudah lebih dari 40% di rencananya ya. Kalau di RUP kami, LKPP sudah mengevaluasi kami secara intens gitu ya dari unit kerjanya Pak Helbi yang memang membidangi RUP itu memang kita sudah melebihi bahkan sudah 90% pengumuman di RUP-nya. Masalahnya kan pengumuman di RUP itu kan cuma tinggal klik centang produk dalam negeri selesai gitu ya. Centang ini produknya untuk apa? UMKM selesai gitu. Nah, realisasinya gimana? Nah, di sini sebagaimana yang saya wujudkan ya kita perlu supaya realisasi dari instruksi presiden itu tercapai, kita perlu melakukan sejumlah tindakan terintegrasi, terkoordinasi, sehingga kita bisa unggul dan mampu mencapai kompetensi inti baru lebih cepat. Kompetensi inti baru yang lebih cepat ini tadi saya anggap, ya ini adalah tujuan nasional kita, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana basicnya saya adalah manajemen gitu ya, pendidikan saya yang paling tinggi adalah magister manajemen di jurusan yang sifatnya ekonomi dan bisnis begitu ya. Nah di situ ada mata kuliah yang saya dulu itu agak nggak seneng gitu ya karena kita betul-betul ngupas tuntas kasus gitu ya. Terus juga bagaimana sebuah korporat harus berstrategi dan hal-hal lain, bagaimana manajemen strategi dilakukan beririsan dengan berbagai macam aspek manajemen lainnya. Nah, kebetulan saya sebagai mahasiswa waktu itu manajemen strategiknya ngambil buku dari Fred R. David gitu ya. Nah, apapun kiblat Bapak Ibu dalam bermanajemen strategi gitu ya, itu pasti analisa yang paling mudah, paling gampang diambil adalah SWOT gitu ya. Di sini kita mendeteksi, menginventarisir kelemahan, kekuatan, peluang, dan ancaman bagi kita. Nah, maka di sini kita bisa menerapkan, melakukan data collecting, yang merepresentasikan kondisi organisasi Bapak Ibu sekalian. Nah, karena tadi seperti yang saya sudah singgung, kalau di kementerian lembaga, dengan satker dan yang lain-lain gitu ya, ini sudah bisa fokus begitu ya, ketika kita berbicara, oh ya, kalau berbicara masalah nanti kita mau melakukan business matching, ya itu kementerian yang lain yang melaksanakan begitu ya. Nah, kalau kita berbicara masalah pembinaan pelaku usaha, ya kementerian lain yang melakukan fasilitasi itu. Tapi kalau di Pemda, hal ini mau tidak mau kita yang melakukan, karena kita ada perangkat daerahnya di situ. Dan memang
masalah dari penggunaan produk dalam negeri bagi produk usaha mikro kecil koperasi, ini kalau kita berbicara kondisi di tiap daerah akan sangat bervariasi, gap-nya akan lebar, begitu Bapak Ibu. Ya, karena ya produk-produk lokal kita tidak semua daerah itu adalah kawasan industri dan yang melakukan produksi dan yang lain-lain. Ya, ini masalahnya akan lebar dan juga tidak semua daerah itu wilayahnya memang pelaku usahanya sudah mature ya. Ada yang memang masih dalam proses merintis. Tidak semua daerah kondisi literasi digitalnya bagus ya, sehingga ini menjadi sesuatu yang kita perlu scanning terlebih dahulu Bapak Ibu dengan analisa SWOT. Nah, scanning atau pemindaian lingkungan ini kita lakukan di awal, kemudian lakukan perumusan strategi, penerapan strategi yang matching bagaimana, dan evaluasi strategi kita masing-masing. Nah, di sini saya memang akan sharing begitu ya, bagaimana saya melakukan proses ini. Dan memang kita kondisi ini sangat dinamis ya Bapak Ibu. Jadi rencana targetnya kami itu rapat kick off-nya tim suksesi Bangga Buatan Indonesia ini tadi. Karena kalau tim P3DN aja itu menurut kami, menurut pimpinan itu tidak cukup. Karena tim P3DN SK dibuat jadi selesai. Tapi setelah itu bagaimana prosesnya? Nah, bagaimana cara membuat strategi yang selaras dan menyukseskan di situ. Terutama kalau kita perhatikan instruksi kepada kepala daerah, bupati, gubernur, wali kota, itu lebih kepada arah bagaimana nanti semakin banyak digitalisasi proses dari UMK koperasi masuk. Ya, itu jadi perlu disinergiskan gitu ya dengan berbagai macam stakeholder terkait. Nah, bahan kerjanya kalau sehingga menurut kami bahwa tim P3DN existing itu tidak lagi relevan di Inpres 2 2022. Yang kami propose kepada yang kami usulkan ya kepada pimpinan adalah kita bentuk tim terpadu P3DN dan suksesi Gerakan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Di situ berbagai macam perangkat daerah, termasuk bahkan ya hal-hal yang memang kita mungkin ya ini kalau kita cermatin secara holistik, secara keseluruhan dari instruksi Presiden itu tadi, adanya perubahan-perubahan peraturan-peraturan yang mungkin tidak menguntungkan bagi pelaku usaha gitu ya. Contoh, mohon maaf, saya sudah pernah punya penelitian kecil-kecil ya. Saya sampling seluruh Indonesia, kabupaten kota, perda pajak daerah. Perda pajak daerah itu pukul rata hantam promo, Bapak Ibu. Semua kena pajak 10%. Rata-rata se-Indonesia melakukan seperti itu. Ya. Hanya segelintir sekitar 30-an% yang melakukan tarif pajak yang majemuk atau berjenjang. Nah, hal ini kan juga menjadi sebagian dari yang perlu yang menjadi bagian dari instruksi Presiden. Artinya ya yang modal gede gitu ya, mohon maaf kayak restoran-restoran yang franchise gitu ya, pajaknya juga pajak daerahnya untuk pajak restoran 10%, kok yang warung pecel kaki 5 gitu ya, karena kalau di beberapa daerah ada yang ya dia akan dikenakan pajak kalau dia luasannya bangunannya di atas 1 meter persegi. Nah, kalau di bawah itu nggak kena. Jadi dia sifatnya jeglek, diskret gitu ya. Ada yang kena, ada yang tidak. Tapi barrier-nya, batasannya kecil sekali. Nah, dan semua kena gitu. Jadi dari pelaku usaha yang mohon maaf, omsetnya mungkin diatur di atas 1 juta per bulan, bisa kena omset luas bangunan berusahanya di atas 1 meter persegi itu bisa kena pajak sama dengan yang pemodal besar. Nah, strategi-strategi seperti inilah yang membuat kita perlu perlu dirumuskan lintas perangkat daerah, sehingga selain Inpres 2 2022, kita juga perlu membaca peraturan terkait SOTK kita, struktur organisasi dan tata kerja dari masing-masing perangkat daerah. Nah,
sehingga kita bisa melibatkan semakin banyak kepala di situ. Dan jadi kita bisa melakukan terutama instruksi yang nomor 1 ya, bagaimana menghilangkan, mengoreksi, kalau saya tidak salah ingat ya, intinya menghilangkan, mengoreksi regulasi-regulasi di daerah yang tidak kondusif bagi pelaku usaha mikro, kecil, koperasi. Nah, kemudian dari berbagai macam perangkat daerah yang kita bisa kolaborasikan dalam sebuah tim, dan ini bukan hanya perangkat daerah ya, kami kemarin juga sudah koordinasi kepada Bank Pembangunan Daerah, di dalam hal ini kami Bank Kaltintara gitu. Bagaimana, walaupun itu instruksinya kepada Menteri Keuangan, gitu kan, Menteri Keuangan untuk membuat bagaimana payment itu tadi bisa dilakukan dengan sesimpel mungkin gitu ya. Karena masalahnya UMK koperasi ini kan masalahnya adalah modal, putaran modal yang mohon maaf kecil gitu ya. Nah, ketika SPJ-nya berbelit-belit ya, pertanggungjawaban pembayarannya berbelit-belit baru ditransfer, matilah usaha kecil. Jadi ini harus end to end Bapak Ibu strateginya. Kita berhasil nih proses pengadaannya dari SPSE, belanja dari marketplace, tapi kalau urusan pembayarannya lambat, ya itu matikan usaha kecil juga. Akhirnya akan terbentuk ekosistem yang tidak kondusif bagi apa yang ingin dilakukan oleh pengadaan barang jasa pemerintah. Oleh karena itu, pengadaan barang jasa pemerintah, walaupun menjadi bagian dari kalimat Impres 2 2022, tidak hanya menjadi domain dari bagian atau UKPBJ, bagian pengadaan barang jasa atau UKPBJ atau biro. Harus serentak semua menjadi bersinergi sehingga perlu dibuat sebuah perencanaan yang strategis. Gitu ya. Maka kita mesti memetakan dalam internal factor evaluation matrix, external factor evaluation matrix, gitu ya. Bagaimana sih yang harus dilakukan, dan ini kondisinya akan berbeda-beda dengan kondisi Bapak Ibu sekalian di masing-masing daerah. Nah, pengadaan barang jasa pemerintah ya dan UKPBJ memang seolah-olah mendapat beban yang paling besar kalau dibaca judulnya saja gitu. Jadi ketika disposisi dari kepala daerah ini untuk Impres ini masuk ke tempat kami, saya langsung mengajak pimpinan saya, Pak Kabak PBJ kami, itu langsung menghadap Pak Asisten, agar bisa disampaikan kepada Pak Sekda dan pimpinan bahwa ini tidak domain dari bagian pengadaan barang jasa. Bagi Bapak Ibu yang di kementerian lembaga saja sudah jelas ini bukan hanya bagian domain dari UKPBJ-nya begitu. Bahwa ini domainnya dari PPK-nya. PPK di Satker Bapak Ibu masing-masing kalau di kementerian lembaga. Nah, kalau di pemerintah daerah bebannya kurang lebih mirip dengan pemerintah pusat secara keseluruhan dengan KL-nya. Bahwa ada beberapa organisasi perangkat daerah yang perlu disinergiskan satu persepsi. Jangan sampai satu persepsi ini yang menjadi penting. Jangan sampai kita berhasil menggait masuk banyak merchant gitu ya, pelaku usaha lokal masuk ke dalam toko daring, giliran dibayar harus diperlakukan sama seperti PKP, pajak, PPN kena gitu ya. Padahal dia non PKP. Harus muncul lagi pelaku kejadian, wah ini nggak bisa nih pelaku usaha yang perorangan pembayarannya ditransfer ke pelaku usaha perorangan, harus pakai PTCV begitu. Nah, jadi memang harus banyak pihak yang dilibatkan begitu ya. Nah, di sini kita juga tidak membuat sebuah strategi, jadi masih memang kita bolak-balik rapat dan matangkan begitu ya. Tidak sekedar melakukan copy paste surat keputusan dari surat keputusan P3DN yang sudah ada, artinya bahwa mohon bagi daerah yang belum punya tim P3DN gitu ya, jangan cuma sekedar copy paste dari yang tim P3DN yang base-nya adalah Impres 2 tahun 2009. Karena kalau yang tim P3DN yang lama itu cuma untuk ya melihat bahwa proses pengadaan barang jasa pemerintah itu sudah diumumkan di RUP apa tidak gitu ya untuk P3DN, untuk TKDN yang produk lokal, kemudian untuk usaha kecil, mikro kecil, koperasi, bukan hanya sekedar itu begitu Bapak Ibu. Kalau yang tim yang lama, uraian tugasnya hanya sebatas itu, kalau ada terus juga memberikan preferensi harga gitu ya,
mencantumkan spesifikasi yang dalam negeri dan seterusnya, TKDN plus PP yang mencapai 40%. Kemudian apalagi ya kalau yang lama itu, kalau ada selisih paham begitu ya terkait dengan pemaknaan atau penginterpretasian dari TKDN yang tidak tercapai atau TKDN yang misalkan mohon maaf belum bersertifikat begitu ya, barang jasanya biasanya dia konstruksi atau yang barang jasa yang sifatnya lokal gitu kan, masuklah tim itu tadi didampingi oleh pihak yang lain. Nah, baru bisa untuk menjustifikasi bahwa oh ini produk yang memang betul-betul kandungan lokalnya tinggi begitu kan. Bukan hanya sebatas itu yang memang diinstruksikan Presiden ini tadi, sehingga copy paste ini tadi saya rekomendasikan jangan kepada pimpinan kami. Nah, jadi ada perluasan fungsi begitu ya, sehingga perluasan fungsi ini tadi tidak memungkinkan bisnis as usual atau ya beroperasi seperti sebelum-sebelumnya. Terus juga kami melakukan prioritas pada bagian pekerjaan yang dapat dilaksanakan segera. Artinya memang karena ini memang lintas sektoral dari berbagai macam perangkat daerah, kalau di teman-teman di Pemda atau teman-teman di kementerian lembaga, ini menjadi sesuatu yang ya udah kita kerjakan, jangan nunggu SK-nya dulu gitu. Kami melakukan prioritas pada bagian pekerjaan yang dapat dilaksanakan segera. Saya kebetulan Bapak Ibu puji Tuhan ditugaskan oleh sebagai Japong PPWJ ahli muda, saya ditugaskan oleh Pak Sekda melalui Pak Asisten 2 bersama Pak Kabak saya. Ya udah kita coba lakukan brainstorming. Jadi yang saya lakukan pertama adalah saya tempel semua lembar per lembar dari Inpres ini tadi, Inpres 2 2022. Kalau kata Pak Kasman, kalau ngelihat foto saya ini tadi, mungkin ada Pak Kasman kayak tadi saya lihat sempat negur saya via chat, ini bikin mading gitu ya, saya bikin mading dulu. Di sini saya bisa memetakan bahwa dari mading yang saya buat ini tadi, saya bisa memetakan perangkat daerah yang memang terlibat, sehingga mulai terpikir, oh Badan Pendapatan Daerah perlu dilibatkan. Oh, bagian keuangan, Badan Keuangan perlu dilibatkan. Oh, kemudian kita juga melihat lagi adanya potensi, oh ini kita bisa melakukan business matching kepada yang di Bali kemarin kan business matching kelas nasional. Nah, kita bisa melakukan business matching kelas daerah, tingkat daerah. Nah, supaya proses ini berkesinambungan. Kita jangan, yang kami harapkan dengan adanya tim ini tadi bukan cuma euforia atau panik gitu ya. Rilis ini, Inpres, terus Inpres ini dirilis, berbagai macam surat itu sudah masuk ke kami yang dari sektoral. Ada dari APH, itu sudah mulai masuk. Gitu ya. Kebetulan pagi tadi saya lihat ada surat dari pusatnya, baru ada dari tingkat daerahnya masuk, keluar instruksi yang serupa bahwa melaksanakan tugasnya akan seperti ini. Nah, jadi bukan cuma sekedar karena dalam kondisi ekosistem kita sudah kementerian lembaga dan pihak-pihak yang di sektor atau sektor yang vertikal maupun yang horizontal semuanya bergerak begitu kan. Jadi ini harus menjadi sebuah kegiatan yang berkesinambungan. Nah, maka kita melakukan pekerjaan tadi dengan menganalisa dampak dan potensi yang ada gitu. Hari pertama itu kalau saya nggak salah ingat tanggal 30 Maret itu kan keluar agak petang tuh kalau di sini. Yang saya lakukan selain buat mading, langsung saya datangi perangkat daerah yang tidak punya perangkat daerah yang mengelola mall pelayanan publik. Walaupun kami kondisinya tidak punya mall pelayanan publik, tapi kami langsung segera, ya udah kalau tidak punya mall pelayanan publik, berarti kan DPMP-TSP-nya yang menjadi tempat mini mall pelayanan publiknya. Nah, ya udah kita pasanglah instruksi bupati kepada kepala daerah, segera langsung kita lakukan. Jadi pojok untuk SPSE, Sikap dan toko daring kita fasilitasi. Ya sudah berjalan kurang lebih ini saya sudah berjalan kurang lebih seminggu. Ya pelaku usaha sudah ya kalau untuk di level kami begitu ya itu sudah bagus. Ada 2 gitu yang mendaftar gitu. Artinya instruksi Presiden ini disadari oleh pelaku usaha mikro kecil dan koperasi. Terus juga keberadaan
stand kami di dalam DPMPTSP, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu itu juga semakin memudahkan. Karena kalau yang di tempat saya, yang saya kelola saat ini kan ya di LPSE itu kan di kantor bupatinya begitu ya, kantor bupatinya. Mungkin memang setelah saya evaluasi semingguan ini dengan 2-3 penyedia yang yang sudah mendaftar, kalau yang datangnya itu mohon maaf saya koreksi, kalau yang datangnya udah lebih dari 2 atau 3 gitu ya. Nah, di sini kondisinya ya ini ada peningkatan, ternyata memang instruksi presiden ini proven bagus kalau kita lakukan, bahwa terkadang untuk masyarakat yang levelingnya usaha mikro kecil koperasi itu datang ke kantor yang kalau di sekretariat daerah kami itu kantor bupati itu sepertinya tidak umum untuk lalu lalang masyarakat gitu ya. Itu ya memang ternyata setelah ada kami evaluasi dan kami laksanakan dan evaluasi bahwa penempatan itu memang menjadi constraint atau batasan gitu. Nah, dengan dilepas dari ya yang di LPSE di sebelah saya ini masih tetap jalan seperti biasa, tapi ada yang kita dekatkan. Nah, itu yang kita prioritaskan sementara. Selain itu juga kami kalau yang untuk mendigitalisasi pelaku usaha itu kami memang sudah lakukan dari tahun lalu Bapak Ibu. Jadi jemput bola ke kecamatan-kecamatan, mengundang masyarakat itu sudah kami lakukan. Penjajakan ke Bank Kaltim, Bank BPD Kaltim juga sudah kami lakukan, baik yang kami lakukan sendiri maupun melalui koordinasi dengan Biro UKPBJ Pemprov kami gitu. Jadi PMK saya terhitung sudah sekitar 4 kali atau 3 kali ya berkoordinasi kepada Pemprov Kaltim. Kebetulan dia juga pemegang saham terbesar ya kalau di Bank Kaltimtara, Pemprov Kaltim ya. Ayo tolong di-push supaya memang kita bisa full online payment gitu ya. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi memang kita analisa dampak dan potensi yang ada dalam rangka percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, kooperasi untuk menyukseskan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia, yang kebetulan memang diamanatkan, dipercayakan, dimulai dari pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, untuk formulasi strategi ini tadi, ya seperti yang saya bilang, tim P3DN yang ada ini tadi, sebelumnya kan memang merupakan bagian dari rencana aksi yang terintegrasi, begitu. Tim P3DN itu hanya satu bagian kecil dari instruksi presiden ini tadi, sehingga perlu diperluas fungsinya gitu. Nah, kalau kami daripada kita bikin tim P3DN lagi, baru kita bekerja dengan tim yang lebih besar lagi, ya sekalian aja tim P3DN-nya kita konsolidasikan sebagai tim terpadu P3DN dan suksesi Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Dan tadi ya yang sedikit sudah saya sharing tadi, step by step ya, proses yang bisa didahulukan, kita kerjakan lebih cepat begitu. Nah, ada beberapa hal yang bisa menjadi atensi. Nah, kalau menurut saya dan pimpinan, ini menjadi atensi kami gitu ya. Terkait dengan insentif kepada Pemda, ini ada diktum kedua angka 4 huruf A, instruksinya kepada Kementerian Keuangan. Nah, di sini kami merespon positif bahwa, oh ke depan kalau program ini berhasil, kita bisa dapat tambahan dana insentif. Ya, cari duit susah Bapak Ibu. Ya, kalau saya dulu kan karena saya pernah di Dispenda gitu, Dinas Pendapatan Daerah, cari duit untuk Pemda itu susah untuk di APBD-nya. Ya, kalau kita sudah melihat dari diktum kedua angka 4 huruf A, saya anggap ini opportunity gitu ya. Kami anggap ini opportunity, bahwa kalau kita berhasil nih, berarti kita bisa mendapat insentif dari dari Kementerian Keuangan. Jadi ini menjadi bargaining chip saya nih untuk menyampaikan kepada pimpinan bahwa ini akan ada sebuah sistem insentif baru ya ketika kita berhasil gitu. Dan andai kata nih seandainya sistem insentif ini tadi tidak segera berjalan, paling tidak kalaupun nanti ada sesuatu hal sifatnya kita nggak tahu kebijakan ke depan seperti apa, saya khawatirnya juga ada hal lain gitu ya, selain reward biasanya kan ada punishment ya. Kalau tidak kita sudah mengupayakan untuk meminimalisir hal tersebut.
Jangan sampai kita baru nunggu ya. Saya apresiasi Bapak Ibu yang hadir di webinar ini berarti punya atensi lebih terhadap impres ini. Jangan sampai ketika kita nunggu aturannya sudah menumpuk dievaluasi ternyata tidak terjadi, tidak sesuai target dari impres ini, terus diberlakukan punishment. Nah, ketika kita lambat bergerak, itu kita kerjanya nggak mungkin terkoordinir dengan baik. Lalu ya ini tadi mendukung dan mempercepat sistem pembayaran procure to pay. Oke, kita sudah tahu bahwa ini sebenarnya ranah dari Kementerian Keuangan, tapi ingat kalau di Pemda juga ada kebijakan dari Kemendagri begitu ya. Nah, di sini kita coba telusur benang kusutnya di sini. Bagaimana supaya bisa terlaksana procure to pay-nya. Paling tidak walaupun tidak betul belum 100% procure to pay gitu ya. Paling tidak itu sudah kita bisa ngambil langkah-langkah untuk meringkaskan proses pembayaran supaya masalah di UMK koperasi itu tadi tidak terjadi. Bapak Ibu, memasukkan UMK koperasi ke dalam ekosistem pengadaan itu pekerjaan yang paling cepat bisa kita lakukan. Kami kebetulan di program kami yang sudah kami laksanakan dari tahun lalu, itu memanfaatkan salah satu PPMSE yang sudah bekerja sama dengan LKPP, begitu ya, toko daring yang sudah bekerja sama dengan LKPP. Kalau di filter, komoditas di Kabupaten Kutai Barat itu jumlahnya mengcover 30% wilayah Kaltim, kalau di filter, gitu ya. Cuman realisasinya relatif kecil, gitu. Kalau kami tidak punya, nah ini posisi yang membedakan ya, makanya kembali setelah lingkungan harus bisa disesuaikan dengan kondisi lapangan Bapak Ibu masing-masing. Di tempat saya tidak ada Grab Bapak Ibu, tidak ada Go yang online itu betul-betul minimalis gitu ya, minimalis sekali. ATM aja ya, kalau kita berbicara ATM gitu ya, ATM aja itu tidak nyampe 20 di ibu kota kabupaten unitnya. Ini menunjukkan bahwa daerah kami ini posisinya Kabupaten Kutai Barat ini masih dalam kondisi masih sangat-sangat murni gitu ya, masih belum masih ibarat kata transaksi itu kita masih terbiasa konvensional. Nah, jadi tahun lalu kami untuk toko daring itu hanya memang baru bisa kami terapkan satu PPMSE yang bisa ada, karena yang lain tidak ada yang mau ke sini Bapak Ibu. Tidak ada yang mau ke sini. Ya, beda dengan tempatnya teman-teman lain yang di Kaltim ya, mungkin yang lebih dekat dengan bandara gitu ya. Seperti di sini ada tempatnya Pak Madun gitu ya, dari BPBJ Samarinda. Nah, itu kan ya dia Pak Madun kan udah di ibu kota provinsi. Wah, ini mudah PPMSE-nya bisa banyak gitu ya. Nah, bagi kami untuk proses digitalisasi pelaku usaha dan pelaku pengadaan ini menjadi tantangan sendiri, tapi puji Tuhan sudah mulai membaik. Ya. Kami dulu tahun lalu untuk e-purchasing dari toko daring hanya belasan juta, sekarang sudah ratusan juta, meningkat. Artinya apa? PR kami ini banyak yang beban-beban yang ada dalam Impres 2 2022 ini kami juga sudah terbantu dengan apa yang sudah kami lakukan di masa lalu. Terus ada hal lagi yang lain menjadi atensi kami adalah terkait dengan kebijakan penilaian reformasi birokrasi. Ini instruksinya kepada Menpan RB, Bapak Ibu. Nah, karena instruksinya kepada Menpan RB, maka kita perlu atensi kepada bagian organisasi. Nah, di sini nanti ada penilaian baru nih, gitu ya. Reporting apa yang perlu kami siapkan, karena itu pasti menjadi bahan evaluasi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah contoh-contoh hal-hal yang memang perlu dipelajari, gitu ya, dari aspek eksternal. Aspek internalnya apa? Nah, ini sekalian endorse dan pamer buku kedua buatan saya ya, mohon izin Pak Muji dan teman-teman MSTC. Ya, di sini kita juga kembali nih gitu ya, bahwa aplikasi yang akan disediakan nanti gitu ya, ketika kita tidak paham logik dalam proses pemaketan, logika arah berpikir dalam pemaketan, ini kita akan terbata-bata juga ketika memanfaatkan sistem yang sudah diinstruksikan. Ada instruksi kepada Bappenas untuk menggunakan pengadaan barang jasa pemerintah ini sebagai piloting project untuk kebijakan Satu Data Indonesia.
kebetulan kebijakan Satu Data Indonesia ini itulah yang mendasari saya untuk menulis buku ini, begitu Bapak Ibu. Artinya apa? Pemaketan pengadaan barang jasa pemerintah kita itu harus berdasarkan klasifikasi. Mau dia klasifikasi baku komoditas, mau dia klasifikasi baku lapangan usaha, mau dia klasifikasi baku jenis pekerjaan, itu harus bisa kita miliki skill ini gitu. Kenapa? Yang kami khawatirkan dari sisi kebetulan ini buku ini terbitnya baru berapa hari ini gitu ya, dan pemesanan juga bisa sedikit promo ya Pak Muji ya, pemesanan juga bisa dengan timnya Pak Muji ya. Jadi nggak ada sangkut pautnya saya dengan keputusan Inpres ini, tapi saya bisa bilang bahwa apa yang saya tuliskan matching ya Bapak Ibu, matching dengan kebijakan nasional untuk membuat VMS kita menjadi semakin terintegrasi. Nah, biasa kan membuat pemaketan pengadaan barang jasa kita itu tadi terintegrasi dengan KBKI, KBLI, KBJI. Nantinya itu nanti akan terkoneksi dengan reporting kita Bapak Ibu, reporting kita. Jadi termasuk dengan kebijakan OSS ya, online single submission gitu kan. Bagaimana pelaku usaha itu tidak hanya dilihat dari klasifikasi kecil, menengah, mikro, kecil, menengah dan besar saja, tapi juga ada resiko di situ. Pelaku usaha mikro atau pelaku usaha kecil gitu ya, kalau seperti di bidang tertentu itu ada yang risiko tinggi gitu ya. Contoh nih, apotik. Nah, itu kan masuk pelaku usaha kecil tuh kebanyakan ya. Kalau di tempat saya kebanyakan kecil. Tapi perizinannya dia aktivitas usahanya risiko tinggi. Nah, aktivitas usaha yang risiko tinggi itu dia proses perizinannya akhirnya membutuhkan NIB, izin dan standar yang harus diverifikasi, bukan hanya self declare seperti yang menengah, risiko menengah sedang. Nah, jadi di sini komoditas yang kita mau kodifikasikan, kita belanja ke pelaku usaha yang tepat dengan perizinan berbasis risiko, itu akan menjadi sebuah skill yang dibutuhkan. Kenapa? Aplikasi yang akan disediakan oleh pemerintah nantinya ketika terintegrasi, yang pilot project itu tadi, kalau kita serentak masukin data, mohon maaf, data yang tidak bisa digunakan, masih sering saya temui, pekerjaan-pekerjaan jasa lainnya, itu dikategorikan konstruksi. Itu masih pernah saya ketemui gitu ya. Jadi pekerjaan menjahit dalam sikap, ya, jahit pakaian dalam sikap itu di labeling konstruksi. Dari aspek pemaketan untuk menetapkan jenis pengadaannya saja sudah salah. Dan itu terbaca di sikap gitu kan. Jadi ketika diundang ya pelaku usaha yang konstruksi tadi terundang gitu ya, yang dia database-nya itu dia konstruksi padahal pekerjaan menjahit, terundang tuh masuk ke dalam pekerjaan konstruksi dengan sikap kita. Nah, ini tadi skill yang perlu dimiliki oleh pelaku pengadaan terkait dengan bagaimana penerapan Satu Data Indonesia. Nah, Bapak Ibu, dengan berbagai macam integrasi yang ada, dengan berbagai macam analisa yang ada, kemudian merespon, meresapi ke berbagai macam instruksi yang dikeluarkan oleh Pak Presiden, kami menetapkan bahwa evaluasi kami gitu ya, menetapkan bahwa kita menggunakan strategi integrasi gitu ya. Yang kita gunakan adalah integrasi yang sifatnya forward dan cenderung horizontal ya. Artinya ya kita membuat semacam ada dua lini kegiatan yang kita buat di sini di Pemda saya. Jadi sebagaimana yang di sini saya sampaikan ada beberapa diktum-diktum yang ada. Jadi contoh kayak menggunakan produk menghapuskan persyaratan yang menghambat penggunaan produk dalam negeri. Persyaratan ini bukan hanya proses pemilihan penyedia, Bapak Ibu, tapi persyaratan pada saat pembayaran. Persyaratan dalam kondisi perpajakan daerah maksud saya. Itu juga kita berusaha untuk, ya kita coba hapus hal-hal seperti itu, begitu ya. Nah ini jadi harus bisa lintas, gitu ya. Dan berbagai macam integrasi lainnya gitu ya. Dan kemudian ada lagi yang dari strategi berikutnya adalah bagaimana
untuk ya mendukung terlaksananya belanja barang jasa yang lebih mendekatkan kita kepada target nasional. Ya, jadi di sini ada 2 lini yang kita lakukan gitu ya. Oke, Bapak Ibu, pada prinsipnya jangka pendeknya yang kami lakukan ya, segera bersurat waktu itu dengan Pak Asisten 2 yang seperti Impresnya 31 Maret gitu ya, kami buat di sini Impresnya 30 Maret, kami langsung buat 31 Maret, gerak cepat aja. Kita minta jatah lokasi, segera langsung dilaksanakan. Ini fotonya ya, waktu itu saya dengan Kabak PBJ saya dengan berbagai macam tim DPMP TSP untuk ya sudah kita langsung menerapkan itu tadi. Kemudian kami juga secara proaktif berusaha untuk meminta Bangkaltim untuk segera menerapkan mempercepat sistem pembayaran procure to pay kita gitu. Artinya apa, di situ juga sudah kita cermati bahwa ada instruksi kepada pihak lembaga kementerian terkait bahwa PPMSE lah yang diserahkan untuk urusan perpajakan gitu. Jadi ya di sini kita juga bisa menanggap bahwa oh di sana sudah diarahkan bahwa urusan perpajakan itu adalah PPMSE, urusan perpajakannya. Jadi kita tinggal membayar saja sejumlah hasil bukti dari e-purchasing. Nah, membayar ini tadi langsung kita gunakan sistem yang non-tunai dari bank daerah. Jadi kami undang teman-teman dari bank daerah kami. Gitu ya. Ini kejadiannya tanggal 6 kemarin. Nah, lalu kami membuat sambil proses yang apa yang bisa kami kerjakan, juga sudah kami buat undangan-undangan kepada pemerintah perangkat daerah tempat kami sedang menggodok konsep pelatihannya gitu ya, agar pengadaan barang jasa itu tadi bisa mencapai memprioritaskan UMK koperasi dan produk dalam negeri gitu ya. Kami bagi menjadi 3 klaster berdasarkan pengumuman RUP, yaitu yang perangkat daerah yang top 10 gitu ya, yang paling gede anggarannya, kemudian yang sedang dan yang kecil-kecil. Ya. Jadi kami bagi 3 klaster gitu ya, supaya kita bisa lebih fokus. Yang kita prioritaskan yang lebih cepat adalah yang paling besar, karena yang paling besar ini tadi jangan sampai keduluan beli barang yang non dalam negeri. Demikian mungkin Bapak Ibu ya, pada prinsipnya apa yang saya sampaikan tidaklah sempurna, kemungkinan itu tidak bisa diserap oleh Bapak Ibu secara umum karena kondisinya Bapak Ibu mungkin ada yang lebih maju begitu. Nah, dengan demikian mari kita masuk ke dalam sesi diskusi tanya jawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ada salah-salah kata. Saya kembalikan kepada Pak Suyadi sebagai moderator. Terima kasih. Terima kasih. Pak Thomas Waktu sudah saya pas memaparkan gitu luar biasa, tepat waktu gitu ya. ya, Mana oke Pak Mas? siap. Oh, molor soalnya, langganan molor. Iya. Tapi ini tepat waktu luar biasa karena memang material sudah didesain sedemikian rupa yang mana sudah berapa menit itu kelihatannya sudah disesuaikan ya. Terima kasih Pak Thomas. Ini sudah banyak sekali pertanyaan sehingga kelihatannya sudah tidak sabar teman-teman kita yang mengikuti pertemuan kali ini. Yang pertama dari Bapak Cecep Subang. Ini Pak. Sebenarnya tim P3DN ini leading sektornya siapa? Yang kedua, untuk tim P3DN di Pemda terdiri dari unsur atau PD mana saja? Terima kasih ini Pak. Jadi ini kelihatannya apakah belum belum membuat tim tersebut ya, ini mungkin baru konsultasi nih Pak. Ya. Gimana Pak? Baik, Bapak, terima kasih. Memang tim P3DN ini tadi kalau saya perhatikan juga dari proses di nasional gitu ya, ada beberapa kemarin kalau nggak salah ada hari Senin lalu ya, itu kan ada kegiatan dilaksanakan oleh Kemendagri dan LKPP, itu disebutkan dari sekian banyak Pemda, itu baru segelintir yang menyerahkan SK tim P3DN. Jadi bisa jadi ada yang tim P3DN yang memang belum diserahkan SK-nya, ada yang memang belum membentuk begitu. Nah, sejatinya kan kalau kita perhatikan tim P3DN ini tadi sebenarnya bukan tugas bagian pengadaan barang jasa. Tapi karena pengadaan barang jasa ini yang
aturannya itu tadi ada menyebutkan P3DN-nya gitu ya, jadi seolah-olah kayak bebannya bagian pengadaan barang jasa begitu. Nah, kalau ditanya siapa leading sektornya gitu ya, penggunaan produk dalam negeri gitu kan, ya sebenarnya tidak perlu tunjuk-tunjukkan. Kita sudah tahulah nama dinas yang memang harus melaksanakan kegiatan tersebut begitu. Tapi kalau menurut saya ya, ketika saya ditanya, kalau menurut saya kita pelajari lagi ya. Ini tergantung dari peta perangkat daerah Bapak Ibu masing-masing. Silakan pelajari peraturan kepala daerah tentang peta hubungan kerja gitu ya. Peta hubungan kerja antar perangkat daerah. Kalau di tempat kami kebetulan yang perangkat daerah yang membidangi perindustrian, perdagangan, usaha mikro kecil, koperasi gitu ya. Ada kemudian yang terkait dengan bagian yang perekonomian dan yang lain-lain itu mengerucut ke asisten ekonomi pembangunan, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau ditanya siapa leading sektornya, ya asisten ekonomi pembangunan lah, supaya nggak tunjuk-tunjukan. Nanti kalau dibilang, oh ini harusnya kadis ini nih, harusnya kadis itu tuh, itu kan jadinya harusnya kabak X, kabak C, kabak B, ini kan jadinya nggak selesai-selesai. Ya, kita ambil yang paling tinggi saja. Kalau misalkan Bapak Ibu posisinya pola hubungan kerja berdasarkan peraturan kepala daerahnya itu lintas asisten, ya udah leading sektornya Pak Sekda. Kenapa kok berani-beraninya ngomong seperti itu? Ini instruksi presiden, Bapak Ibu. Instruksi presiden, tidak bisa kita treatment seperti ini hanya instruksi, mohon maaf, bukan hanya ya, ini sekedar seperti kayak instruksi seorang menteri gitu ya, atau instruksi kepala LKPP. Ini instruksi presiden, treatmentnya spesial menurut saya. Nah, jadi kalau ditanya siapa leading sektornya, ya kita ambil sajalah yang setinggi mungkin, tapi pola koordinasi kita bisa lebih mudah gitu ya. Mungkin itu Pak Suyadi jawaban saya. Oke, terima kasih Pak Gas. Mudah-mudahan Pak Cecep juga menyimak dan mudah-mudahan juga nanti akan ditindaklanjuti sesuai apa yang disampaikan tadi oleh Pak Damas. Selanjutnya ini sudah ada yang raise hand, yakni Bapak Ramli. Di mana Bapak Ramli berada di tempat? Pak Ramli? Sudah, siap. Siap. Oke, siapa? Silakan untuk diatur. Moderator. Ya, Pak narasumber. Lagi azan nih dulu. Kalau bisa saya skip dulu ya. Nanti teman yang lain dulu. Lagi azan di Makassar. Nanti sebentar sholat dulu. Ini ada Pak Kusriyadi. Pak Kusriyadi? Masih di ruang Zoom? Pak Kusriyadi? Kalau tidak ada di ruang Zoom, ini saya lanjutkan ke pertanyaan yang ada di ruang chat, Pak Kamas ya. Ini dari Pak Ari. Output tim P3DN itu apa saja sih Pak? Dan apa untuk pelaksanaan e-katalog lokal? Monggo dijawab Pak Kamas. Ya, Ibu, kalau P3DN, tim P3DN saja gitu ya, yang saya cermati dari berbagai macam, jadi sebelum menyusun aturan ini saya minta ke tim beberapa teman gitu ya, SK tim P3DN daerahmu nih seperti apa sih, coba saya lihat gitu ya. Ya pada prinsipnya adalah outputnya laporan gitu ya, laporan bahwa oh di perangkat daerah di lingkungan Pemda kami yang menggunakan barang jasa dengan yang untuk komoditas yang TKDN plus BMP-nya 40% gitu ya, di atas 40%, itu apa saja. Nah, itu output-nya berupa rekapan itu tadi, begitu ya, belanja barang jasanya. Bisa juga ketika ada selisih paham gitu ya, contoh yang pernah saya tahu ya, ada komponen bahan dari sebuah pengadaan barang jasa yang belum punya sertifikat TKDN, ya, TKDN plus BMP. Nah, karena kalau kita perhatikan jumlah komoditas sertifikat yang bersertifikat TKDN plus BMP ini tadi kan juga tidak banyak. Kalau merujuk kepada daftar inventarisasi yang di pasal 66
Perpres pengadaan. Ya, kan ada daftar yang yang dibuat pemerintah. Nah, daftar pemerintah itu tadi kan ada websitenya, begitu ya. Itu kan tidak banyak. Artinya di situ kita bisa perhatikan bahwa ada bottleneck untuk masalah sertifikat TKDN. Ya. Nah, tim P3DN ini tadi itu berfungsi untuk ini komoditasnya, sebut saja komoditasnya mungkin kain ya, kain pakaian gitu ya. Kain pakaian yang batik khas daerah gitu kan. Nah, kalau ini kan sudah nyata nih gitu ya, kalau produknya itu tadi memang khas di daerah situ. Nah, jadi di situ kalau ada perselisihan atau ada kebingungan untuk menetapkan bahwa belanja barang jasa pakaian khas kedaerahan ini tadi TKDN-nya ini masuk nggak sih dalam kategori yang bisa diterima sebagaimana instruksi amanat dari Perpres pengadaan yang TKDN plus BMP 40% itu tadi diperhitungkan gitu ya. Nah, untuk reporting seperti itu, maka tim tim P3DN ini tadi yang memberikan yang menetapkan untuk ya ini bisa kita perhitungkan, ini kita tidak bisa perhitungkan. Misalnya maksudnya kalau kayak kami di sini ada namanya kain ulap doyo. Nah, kain ulap doyo yang dibuat dari akar tanaman doyo gitu ya. Itu ya kita bisa bilang ya ini kandungannya udah pasti 100% lokal. Karena apa? Ya dia proses pencabutan dari akar sampai jadi kain ditenun, baru dijahit juga di daerah Kabupaten Kutai Barat. Ya udah ini TKDN-nya bisa kita bilang ya mungkin 100% gitu ya. Kalaupun tidak 100% ya bahan-bahan seperti benang, kalau misalkan benangnya impor gitu ya, atau kancingnya yang tidak kita perhitungkan. Gitu. Nah, berdasarkan hasil pemeriksaan dari tim TKDN bersama mungkin unsur APIP ya yang bisa bantu untuk memeriksanya gitu kan. Ya ini bisa dibilang, ini udah lebih nih dari 40% TKDN BMP-nya. Ya udah kita bisa include-kan itu dalam reporting bahwa kita sudah melakukan pengadaan barang jasa yang memenuhi dan berpihak kepada UMK koperasi dan produk dalam negeri. Nah, itu salah satu output dari tim T3DN. Nah, makanya tadi saya sampaikan bahwa kalau kita mau mensukseskan Inpres ini tadi, tim T3DN itu tidak tim yang akan dibentuk ini tadi itu kurang gitu kalau hanya membentuk tim T3 P3DN, mohon maaf. Kalau hanya untuk tim P3DN terus berharap bahwa seluruh instruksi kita tercover kurang, sehingga harusnya tim yang dibentuk ini lebih luas fungsinya. Mungkin itu Pak Suyadi. Terima kasih Pak Gamas sudah memberikan beruntuk panjang. Ini Pak Ramli gimana? Mohon izin Pak. Pak Ramli. Mohon izin Pak. Siapa ya yang mohon izin? Pak siapa? Pak Ramli? Pak Suyadi? Oh Ya Pak. Izin. Apa suara saya kedengaran Pak? Kedengaran. Siapa? Ya terima kasih Pak. Pak Suyadi ya. Silakan Pak. Pertanyaan saya cuma satu aja Pak. Artinya di tengah penerapan dari Inpres mengenai percepatan penggunaan PDN bagi semua instansi pemerintah ini, sebenarnya dilemanya seperti ini Pak. Kalau kembali ke filosofi pengadaan barang dan jasa kan itu adalah kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa yang dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima pekerjaan. Realitasnya adalah pada saat kita di Satker, identifikasi kebutuhan barang dan jasa itu dari awal sudah ditetapkan HPS dan spek mengenai suatu pengadaan barang itu sudah selesai, artinya sudah final, tinggal di pelaksanaan pengadaannya. Pas ada Inpres ini, otomatis kan kita harus mengevaluasi kebutuhan yang sudah ditetapkan. Saya ambil contoh Pak, misalnya ada pengadaan laptop atau komputer, sudah dibuat speknya dan otomatis sudah tinggal dalam tahap pemilihan atau tinggal pengadaan. Tapi dengan adanya TKDN
impres ini, otomatis kan ini harus direview ulang kebutuhan dari user, Pak, user barang. Ternyata memang setelah direview itu kebutuhannya tetap tidak berubah, Pak. Artinya butuh spek yang sudah disepakati dari awal. Dan kita arahkan pada misalnya produk-produk yang tayang di e-katalog, e-purchasing, rupanya memang user ini nggak berminat, Pak. Nggak berminat. Kan misalnya banyak merek komputer yang lokal, dan ternyata memang kebutuhannya cenderung ke yang sudah merek-merek yang sudah mapan, yang sudah familiar di masyarakat. Ini tantangannya, Pak, dalam penerapan impres ini. Jadi mohon pencerahan, Pak. Jadi strategi seperti ini rupanya memang belum bisa efektif. Ini karena secara aktual di tempat kami seperti itu. Dan ada satu e-purchasing kemarin saya batalkan, Pak, karena persoalan barang yang saya mau pesan itu rupanya bukan itu yang dipesan oleh usernya. Artinya kalau saya lanjut proses pengadaannya itu takutnya nanti barang itu tidak terpakai atau tinggal nanti, Pak. Otomatis kan nanti akan ada kegagalan juga, Pak. Artinya output yang seharusnya itu tidak terpenuhi. Mungkin butuh pencerahan atau butuh penekanan lagi, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Baik, siap. Oke. Ya, kalau yang seperti ini ya saya pahamilah dilematisnya kita itu lebih banyak yang ya saya pribadi, Bapak Ibu, kalau disuruh belanja dengan uang saya pribadi, ya saya jujur belum cukup. Saya akui bahwa saya belum cukup merah putih lah untuk urusan produk barang telematika gitu ya. Boleh dicek lah kalau saya ini yang tergigit, buah yang tergigit itulah usernya gitu ya. Tadi juga sudah kelihatan kan dari share screen saya enggak pakai Windows gitu kan. Nah jadi ya memang kalau kita barang pribadi gitu ya, kita masih punya peluang untuk tidak melakukan instruksi ini. Gitu. Tapi perhatikan Bapak Ibu, saya cuma bisa gimana ya solusinya gitu ya. Ya kalau ditanya solusinya, ya enggak bisa gitu ya. Tetap harus dilakukan gitu instruksi ini. Nah, jadi kalau ditanya solusinya itu saya juga bingung jawabnya seperti apa gitu kan. Tapi pada prinsipnya kalau kita perhatikan pasal, cuman tadi sudah disebutkan komoditasnya, saya sudah pastikan ini tidak bisa dilakukan. Pada prinsipnya Bapak Ibu di pasal 66 ayat 2 kewajiban penggunaan di Perpres pengadaan ya. Nah ini kebetulan termasuk dalam ayat yang direvisi begitu ya. Jadi kewajiban penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud ya dalam Perpres itu tadi itu dilakukan apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai tingkat komponen dalam negeri ditambah dengan nilai bobot manfaat perusahaan paling sedikit 40%. Nah, sebelum ada impres ini, Bapak Ibu, sebelum ada impres ini, intinya kalau ada komoditas yang lebih dari TKDN plus BMP-nya 40%, dia menjadi wajib. Yaitu sebelum dan sesudah impres sama ya. Tapi kalau sekarang, karena di impres sudah disebutkan, TKDN plus BMP itu kalau ada satu komoditas yang masuk dalam website-nya Kemenperin, ya, yang disebut, yang jadi pasal 66 ayat 3 itu merefer kepada daftar inventarisasi itu merefer kepada tkdn.kemenperin.go.id. Kalau sudah ada satu yang melebihi TKDN plus BMP 40%, Bapak Ibu wajib sekarang membeli yang minimal TKDN-nya 25%, sebagaimana di Impres ini tadi. Gitu. Ya. Impres 2 2022. Berbagai macam sosialisasi, ini sudah sebelum ada Impres ini juga sudah menyebutkan. Bahkan di MSTC ini juga sudah pernah dibahas gitu ya. Jadi dulu pernah ada narasumber dari Kemenperin menyampaikan bahwa jarum suntik itu dulu alasannya pakai impor karena kalau disuntik nggak sakit.
Saya ingat persis narasumber waktu itu bilang, kalau pakai produk dalam negeri sakit dikit ya enggak apa-apa, yang penting demi produk dalam negeri, begitu ya. Kita bisa bayangkan bahwa ya hal ini nggak bisa ditawar lagi, Bapak Ibu. Nah, apa sih konsekuensinya kalau dilanggar? Ya, konsekuensinya kalau dilanggar, kebetulan saya pernah baca begitu ya Bapak Ibu, pada prinsipnya denda, gitu. Ada pendendaannya. Ya, jadi yang didenda adalah individu yang melakukan. Nah, nanti boleh deh dicari. Mungkin saya bisa keliru atau salah ingat. Tapi seingat saya yang didenda bukan perangkat daerahnya, bukan kementerian lembaganya, tapi yang didenda adalah individunya. Nah, jadi ya nanti saya lupa besarannya berapa, tapi ya kalau kena denda itu tadi ya 1% Pak Damas. 1% ya. Iya, betul. Ya tinggal berhitung aja ya gitu ya, 1% gitu kan. Nah, kalau ketahuan gitu ya. Tapi ingat di dalam instruksi presiden yang tadi yang dikerahkan itu bukan hanya APIP ya. Ya. Jadi jangan sampai kita terjerat masalah lah, cuman karena kita, mohon maaf, tadi saya sudah sampaikan, saya dalam hati saya pun juga kalau untuk produk telematika itu saya tidak merah putih. Ya. Tapi ketika kita dalam hati saya itu tadi maksud saya ketika belanja pakai duit sendiri gitu ya. Karena memang kebutuhan saya bukan itu gitu. Saya sudah termasuk dalam sebuah ekosistem telematika yang satu perangkat dengan perangkat lainnya, ya itu memudahkan saya bekerja. Yang penting, tapi kondisinya saya beli pribadi nih gitu ya. Nah kalau beli APBN, APBD dengan sumber APBN, APBD, ya jangan pakai selera pribadi, mohon maaf. Saya cuma bisa ngomong gitu aja, jangan pakai selera pribadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sementara ini. Artinya nggak ada celah ya, nggak ada celah. Karena kalau tadi sudah komoditas yang itu tadi, saya sudah cek di TKDN Kemenperin, sebagaimana pasal 66 ayat 3, itu sudah TKDN plus BMP-nya sudah ada produknya yang di atas 40%. Jadi sekarang udah jadi kewajiban dibeli dengan produk minimal TKDN-nya 25%. Ya. Oke, boleh ada merek asing. Ya, kita jadi ini TKDN ini produk dalam negeri ini tadi. Tapi yang penting merek asing itu invest masuk ke Indonesia gitu loh. Kan ada beberapa, kalau Bapak Ibu boleh cek lah di tkdn.kemenperin.go.id. Itu ada tuh beberapa merek asing yang sudah masukkan sertifikatnya gitu. Nah, sudah punya badan hukum pabrik di negara ini gitu. Nah, itu bisa kita beli selama syaratnya TKDN-nya plus di atas 25%, sebagaimana di Inpres 2/2022. Itu ada tuh, saya lupa diktumnya, diktum pertama, tapi saya lupa di angka berapa. Itu requirement-nya adalah TKDN-nya 25%. Nah, jadi sekarang requirement-nya itu TKDN-nya 25% itu berlaku bagi yang pasal 66 ayat 2, TKDN plus BMP 40%, atau yang mungkin saat ini di Kemenperin TKDN plus BMP-nya belum sampai 40%. Tapi prioritaskan, utamakan yang TKDN-nya 25%. Jadi itu maknanya dua ya. Jadi sudah jangan ditawar-tawar lagi. Sampaikan ke PPK-nya seperti itu. Ketika Bapak sebagai posisi, saya ini pejabat pengadaan, Pak, maaf kalau Bapak mau maksa saya seperti ini, saya sudah ini ada konsekuensi denda dan yang lain-lain karena perjuangan sudah lebih 1%. Dendanya. Bapak buat surat pertanggungjawaban mutlak bahwa Bapaklah yang nyuruh saya untuk milih. Kayak gitu aja kan kalau kita posisi sebagai pejabat pengadaan. Bapak nih yang tapi ya jangan ditulis surat pernyataan bahwa saya memaksa saudara untuk ya enggak gitu. Ya, buat aja bahwa saya sebagai PPK memerintahkan untuk membeli produk ABCD. Saya menyadari bahwa ada konsekuensi bahwa hal ini melanggar regulasi dan bersedia menghadapi konsekuensinya. Nah, biasanya sih Pak, ketika Bapak dalam posisi terjepit untuk sebagai pejabat pengadaan, menyodorkan untuk dia tanda tangan seperti ini, dia juga akan mikir 2 kali. Sehingga
mudah-mudahan gitu ya ikhtiar baiknya muncul ya, sehingga ya sudah kita cari spek lain ya. Itu Pak, sudah di tambahannya lagi. Oke, terima kasih Pak Kamas. Memang kalau kita bicara soal produk yang terkait dengan IT memang masih belum sepenuhnya Pak ya. Ini gambaran ke depan. Bahkan justru dengan adanya tim-tim ini banyak sekali mungkin dari di daerah-daerah lain juga merasa pesimis Pak. Seperti halnya yang ini gimana tadi? Sebenarnya yang saya tunggu-tunggu tadi bagaimana terkait dengan IFE tadi ya, untuk menganalisa tadi Pak ya, EFE gitu ya, sehingga saya tunggu-tunggu kok nggak diuraikan ya itu, karena saya menunggu supaya bagaimana yang awalnya pesimis menjadi optimis itu Pak, untuk terkait dengan TKDN ini, sebenarnya itu Pak. Oke, saya lanjut terkait dengan yang sudah resen dari tadi Pak Ramli, sudah ada di tempat ya Pak Ramli? Kalau belum siap, saya lanjutkan yang ada di ruang chat. Ini dari Bapak Sekar Farabi terkait dengan diktum kedua angka 4 huruf A, Pak. Ini memberi insentif kepada pemerintah daerah yang telah memenuhi ketentuan P3DN dan UMKM pada PBJ yang dibutuhkan oleh lembaga yang berwenang. Lembaga yang berwenang ini yang dimaksud siapa, Pak Gamas? Akan baru awal menangkap uangnya saja. Pastinya nanti kan ada laporan-laporan yang perlu kita susun ya ke depannya untuk terkait dengan realisasi ini tadi, dan itu nanti jadi data itu kan akan masuk ke pusat. Makanya tadi juga sempat saya singgung masalah teknik pemaketan dengan KBKI, KBLI, KBJI gitu kan. Nah, terkait dengan sistem klasifikasi dalam konteks kebijakan satu data Indonesia, ya nanti bisa jadi itu ya kita dengan mudahnya, karena piloting project-nya kan di SPBE ini tadi kan untuk di SPSC. Nah, nanti kita akan terkoneksi ya antara, mungkin bukan dalam 1-2 bulan ini, tapi mungkin dalam masa mendatang gitu. Tapi paling tidak kita sudah siap dulu nih. Nah, jadi paket-paket kita itu sudah terbiasa dengan disusun menggunakan pendekatan yang teknis, yang metodologikal dengan klasifikasi gitu ya. Dan cara memilih penyedia kita sudah tepat, ya. Cara memilih barang jasa kita, melakukan pengadaan barang jasa kita sudah tepat dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi penyedia, nanti akan terbaca pola belanja kita secara nasional, secara umum, gitu kan. Nah, nanti itu bisa jadi bagian dari penilaian, gitu ya, ketika kita memang betul-betul real melaksanakan, bukan hanya sebatas merencanakan. Kalau saat ini memang sistem kita baru bisa mendetek sebatas perencanaannya saja, gitu, taggingnya. Tapi untuk dari sisi realisasi, ini laporan-laporan dari yang ada ini tadi, gitu, dari aplikasinya sudah ada ya Bapak Ibu. Itu masih manual sekali gitu, belum connecting dengan pengadaan barang jasanya gitu. Jadinya sangat manual. Nah, tapi laporan-laporan itu kan tetap tembus ke pusat. Nah, nanti dari pusat itu tadi, dari laporan-laporan itu akan menilai. Ya bisa jadi nanti akan ada tim-tim gabungan gitu ya. Ya mirip kayak ya mungkin kalau di Pemda ya Kemendagri, Bina Keuangan ikut juga gitu ya, dan seterusnya. Mungkin itu Pak Suyadi. Oke, terima kasih Pak Gamas. Ini kelihatannya Pak Ramli sudah siap ya, sudah tak sabar rasanya untuk bertanya ini kelihatannya. Oke Pak Ramli, kami persilakan Pak, langsung aja Pak di mute Pak mikrofonnya Pak. Sudah. Oke, siap Pak. Kami persilakan Pak. Baik Pak Suyadi, terima kasih kesempatannya Pak narasumber. Pak narasumber, salam kenal Pak Christian. Siap, salam kenal Pak Ramli. Saya sangat senang dengan tulisan-tulisan Mas Christian ini, termasuk saya juga baru ikut di kelasnya Mas Christian ini. Wah, luar biasa kajian-kajiannya sangat ilmiah. Sampai-sampai harus dibedah dengan
dengan analisa SWOT. Ini izin, cuma pertanyaan saya itu, ini kan treatment-nya tadi udah dikatakan bahwasanya ini kan impres. Nah, seperti yang di pembukaan tadi Mas Christian sampaikan bahwasanya RUP yang ditayangkan oleh beberapa satuan-satuan kerja itu tidak sesuai dengan realisasi. Apakah dengan terbitnya impres ini bukan hanya sekedar bahwasanya itu menggugurkan kewajiban dalam RUP, tetapi realisasinya juga harus sesuai dengan apa yang di RUP. Apakah ini perlu pengaturan yang tegas dari LKPPK sebagai lembaga terkait masalah pengadaan barang dan jasa? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, terkait masalah PDN sendiri, penggunaan produk dalam negeri maupun perhitungan TKDN. Seyogyanya dalam e-katalog itu, dalam katalog yang sudah dalam etalase barang-barang itu sudah diperhitungkan atau diakomodir LKPP terkait masalah ketika barang ini yang dimasukkan adalah barang yang komponennya lebih tinggi, itu harus dibuatkan dalam daftar yang paling atas, istilahnya seperti itu. Jadi ada pembanding-pembanding bagi baik itu PPK maupun pejabat pengadaan dalam memilih barang bahwasanya ini TKDN-nya sudah sesuai dan terverifikasi oleh LKPP. Jadi kegamangan yang di kami itu baik sebagai PPK maupun pejabat pengadaan itu bisa tereliminasi lebih sedikit karena pasti kan jadinya ke depannya ini akan ditimpakan kepada pihak-pihak pengguna bukan pada pihak-pihak penentu kebijakan, seperti itu Mas Christian. Itu aja dulu barangkali Mas. Terima kasih Mas pencerahannya untuk hari ini. Berarti ini kita ya di diskusi. Soalnya Pak. Oke, jadi kalau terkait dengan ketegasan regulasi terkait dengan adanya kewajiban menggunakan TKDN plus BMP 10% ya produk dalam negeri, kemudian preferensi harga ya yang menjadi bagian dari proses evaluasi, sebenarnya ini regulasinya sudah sangat tegas bahkan sebelum Perpres 16 2018 gitu ya. Ya, mungkin ingatan saya salah, tapi seingat saya sudah masuk dalam Perpres yang lama. Bahkan sebelum masuk dalam Perpres yang lama itu tadi, peraturan Menteri sektoral terkait dengan hal ini itu juga sudah menegaskan hal yang sama, gitu. Jadi bisa kita bayangkan bahwa bahkan tadi sudah sempat saya sebutkan ya di awal bahwa instruksi untuk percepatan penggunaan produk dalam negeri ini sudah ada dari 2009. Gitu. Jadi bisa dipahami bahwa mungkin saat inilah kenapa kok begitu gencar dan begitu begitu emosionalnya Pak Presiden kemarin gitu ya, mohon maaf, mendorong hal ini karena memang sudah sangat lama sekali gitu ya. Aturannya sudah tegas sekali gitu kan, sudah tegas gitu. Jadi memang sepertinya tidak perlu ada lagi regulasi yang lebih menegaskan lagi, Pak Ramli. Karena ya itu sebenarnya berulang-ulang TKDN plus BMP 40% menjadi wajib digunakan, terus juga untuk diberikan preferensi harga itu sudah ditegaskan dah lama sekali, baik di peraturan presiden pengadaannya maupun Perka LKPP maupun sekarang udah Perlem gitu ya, peraturan LKPP. Jadi kita sekarang udah instruksi presiden ini memang cuman mengejawantahkan gitu ya, cuman dari berbagai macam tugas dari berbagai macam sektor-sektor kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Ini poin-poin yang harus kamu kerjakan gitu. Karena apa? Regulasi kita sudah lama, sudah boleh dibilang ya sudah dari jauh-jauh hari ini disuruh gitu loh. Nah, sekarang dikeluarkan instruksi ini tadi, treatment yang tegas, treatment yang instruksi yang tegas itu tadi treatmentnya, ya kita nggak bisa lagi pura-pura tidak, bukan pura-pura, mohon maaf. Kita tidak bisa lagi mengabaikan regulasi yang sudah diterbitkan sejak lama ini lagi gitu. Sudah bisa dibilang ya ini momentum lah untuk produk barang
barang jasa produksi dalam negeri menjadi tuan rumah di negara sendiri, dimulai dari penggunaannya pada pemerintah. Terus untuk katalog etalase yang ada ini tadi kan, ya ini bisa jadi silakan nanti disampaikan ke mudah-mudahan nanti ya webinar yang direkam ini tadi atau nanti lewat Pak Muji juga bisa disampaikan ke teman-teman di LKPP ya, karena kalau saya sih cuman praktisi biasa ya, saya cuman fungsional PBJ di Pemda saja gitu kan. Yang maunya saya sih kalau bisa kita fitur itu bukan cuman fitur prioritas itu bukan cuman harga rendah kecil gitu ya, huruf A sampai Z, tapi juga kalau bisa preferensi TKDN plus BMP-nya juga bisa kita sortir dan urutkan gitu ya. Tapi nanti masukan seperti ini selain dari sosial media dari YouTube-nya nanti gitu ya. Ya nanti mungkin kita sama-sama rame-rame kepada LKPP gitu ya, menyuarakan bersurat dari Pemda masing-masing agar fitur itu ditambahkan supaya efeknya ya bisa diterapkan begitu ya. Mungkin itu yang kita bisa lakukan bersama-sama tentunya. Seperti itu mungkin Pak Suyadi. Sementara tanggapan saya untuk Pak Ramli. Oke, terima kasih Pak. Saya juga nambahin ini sebenarnya terkait dengan barang yang di katalog itu sudah muncul Pak sebenarnya. BMP TKDN 25% plus BMP 40% itu sudah ada. Cuman nanti batasannya berapa itu yang memang di situ syarat minimal itu ya. Sudah muncul barang-barangnya. Muncul sudah, cuma nyortirnya itu kan kelihatan. Ya memang belum ada kalau itu ya. Kalau tidak, dari pihak LKW sudah berusaha untuk memenuhi itu dulu, kelihatannya seperti itu. Ya, untuk memenuhi. Selanjutnya terkait ini Pak Kamnas. Jadi dari Bapak Immanuel, barang yang sudah di e-katalog itu terkait dengan barang PDN Pak. Itu supaya kita bagaimana sih untuk menentukan masa berlakunya sertifikat TKDN itu berapa tahun gitu ya. Jangan-jangan yang ada di e-katalog tersebut misalnya yang TKDN-nya habis, apakah boleh pengadaan kepada penyedia tersebut? Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan produk e-katalog produk impor dengan TKDN di bawah 25%. Apakah atau tidak memiliki TKDN, apakah boleh dilakukan pengadaan? Ini Pak, tadi yang sudah Pak Gama sampaikan bahwa tentunya akan terkena sanksi ini Pak. Monggo Pak. Ya, Bapak Ibu, yang dimaksud dalam pasal 66 ayat 2 itu kan kewajibannya TKDN plus BMP, kalau ada yang di atas 40% wajib menggunakan produk dalam negeri. Saya pribadi mempersepsikan bahwa membaca aturan itu tadi, saya share screen saja ya, supaya lebih mudah. Mudah-mudahan ada. Oke, sudah. Nah, ini. Ya ini ya, pasal 66. Udah kelihatan ya Pak Suyadi ya, pasal 66 ya? Kelihatan. Oke. Saya membacanya di ini ya, Bapak Ibu. Kalau nanti mungkin bisa kita berdiskusi sama-sama. Kewajiban penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai TKDN ditambah nilai bobot manfaat perusahaan BMP paling sedikit 40%. Tapi jangan dimaknai bahwa kita wajib membeli barang jasa yang ber-TKDN BMP 40% yang tayang di website Kemenperin. Ya, kita bisa punya pilihan yang lain. Artinya apa? Pasal 66 ayat 2 ini membuat trigger atau memicu munculnya kewajiban saja. Kenapa? Kalau ada satu produk yang masuk dalam daftar inventarisasi barang jasa produksi dalam negeri yang pasal 66 ayat 3 ini ya, sudah ada yang mampu melebihi TKDN plus BMP 4 paling sedikit 40% itu tadi, itu menunjukkan bahwa industri di dalam negeri
itu sudah siap untuk memenuhi suplai dalam negeri, gitu kan. Artinya komoditas tersebut ya itu sudah matang dan sudah waktunya diprioritaskan. Nah, jadi bukan berarti karena ada satu, ini kaitannya tadi pertanyaannya kan, apakah kita jadinya harus tahu sertifikatnya itu masih berlaku apa tidak, gitu. Bukan masalah itu, gitu. Jadi bukan, karena kalau saya berpikir, wah, kok tiba-tiba nanyanya ke masalah sertifikat berlaku apa tidak. Nah, ini berarti ada semacam salah paham sedikit, gitu ya. Jadi, bukan berarti barang jasa yang TKDN plus BMP-nya itu paling sedikit 40%, itu lantas itu yang harus dibeli satu-satunya. Enggak. Kita bisa pilih yang lain. Nah, kalau bahasa di Inpresnya, itu kita cukup membeli yang TKDN plus BMP-nya 25%. Gitu ya. Sebentar saya buka Inpresnya. Nah, supaya kalau saya salah sebut, salah ingat, saya langsung bisa koreksi ya. Kita buka sama-sama yang 25%. Nah nih, jadi pemahaman saya tadi sudah semakin diperkuat di sini gitu ya. Jadi kalau sudah terdapat produk dalam negeri dengan penyembelahan nilai TKDN dan nilai bobot manfaat perusahaan minimal 40%, kita wajib menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai TKDN paling sedikit 25%. Jadi kalau dia TKDN-nya 25%, BMP-nya baru 5%, ya dia masih boleh dibeli, gitu ya. Jadi bukan yang TKDN plus BMP-nya itu 40% itu yang wajib dibeli, mohon maaf. Nah, intinya adalah TKDN dan nilai bobot manfaat perusahaan minimal 40% ini tadi adalah pemicu kita untuk mewajibkan diri membeli produk dalam negeri ber-TKDN, kalau Inpres ini tadi nyebut paling sedikit TKDN-nya 25%. Ya. Jadi bukan masalah di sertifikatnya yang dia tadi masih berlaku apa tidak ya. Karena kalau saya nangkapnya ini sertifikatnya masih berlaku apa tidak, saya berpikiran bahwa yang penanya ini tadi ya menganggap bahwa itu satu-satunya yang boleh dibeli. Enggak gitu. Kalau seperti itu pola pikirnya macet semua. Komoditas ini kan ada banyak gitu. Nah, mungkin ada yang komoditas yang secara subkelompok ya, secara divisi atau secara kelompok gitu ya, itu sudah ada dia yang TKDN plus BMP-nya udah di atas 40%, ya Pak, ya paling sedikit 40%, tapi ada barang jasa lainnya itu yang belum nyampe tuh TKDN plus BMP-nya 40%. Nah, karena BMP bobot manfaat perusahaannya nggak nyampe 15. Yang penting dia di atas 25%, kita udah boleh beli, gitu ya. Poin diktum 1.8 ini tadi. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Pak. Ini sudah berakhir ya. Mohon maaf apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang memang belum sempat terjawab, dan bagi Bapak atau Ibu yang melakukan raise hand, namun ternyata waktunya sudah berakhir, namun tidak ada kesempatan, mungkin bisa disampaikan melalui grup atau mungkin di lain kesempatan, atau mungkin bisa langsung chat ke Pak Gamas, karena di slide paparan sudah ada nomor WA beliau, sehingga bisa melakukan diskusi secara pribadi ya Pak ya. Siap ya? Seperti itu. Jadi mohon kiranya Pak Gamas melakukan closing statement untuk paparan atau pertemuan siang hari ini, sehingga para peserta bisa memahami dan bisa bermanfaat ilmunya. Terima kasih Pak Gamas sudah hadir pada siang hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila salah kata. Saya cukupkan sekian dan langsung nanti disampaikan closing statement oleh Pak Gamas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sudah dipersilakan untuk closing statement, tapi nanti mungkin Pak Muji Santosa bisa bantu nambahkan ya kalau memang ada hal-hal yang kurang. Pada prinsipnya, kalau yang saya sharingkan hari ini adalah pemikiran kami yang menjadi arah kebijakan kabupaten saya, yaitu Kabupaten Kutai Barat begitu ya. Dalam proses kami
menerima Inpres 2 2022 ini tadi berusaha untuk menyikapi adanya berbagai macam peluang gitu. Ya, termasuk peluang yang paling menarik ya insentif itu tadi, karena memang background karir saya mulainya dari pendapatan daerah. Nah, ini menjadi sebuah peluang yang menurut kami itu tidak mungkin direspon dengan cara biasa. Sehingga kami melakukan berbagai macam analisa sampai kepada apa yang instruksi yang tidak ditujukan kepada kami, begitu ya. Kan kalau kita baca diktum pertama, diktum kedua itu kan, diktum pertama itu global, berlaku untuk semua. Tapi ada diktum kedua yang kepada kementerian, sektor, lembaga terkait, begitu. Nah, kami menganalisa hal tersebut. Nah, kemudian tadi kami juga mengevaluasi, karena pendekatan manajemen strategik saya kiblatnya dari Fred R. David, ya, jadi ya saya menggunakan internal factor evaluation, if matrix, external factor evaluation matrix. Pada prinsipnya, tadi sempat ditanya Pak Suyadi juga, IV matrix itu apa sih? Sebenarnya itu cara untuk kami mengukur kelemahan tiap-tiap dimensi SWOT itu tadi gitu ya. Jadi kami scoring aja kemampuan internal kita berdasarkan internal dan respon eksternal kita terhadap analisa SWOT itu tadi. Sehingga kami tahu strategi yang apa yang ingin kami lakukan. Nah, apa yang saya sharingkan tadi tidak perlu, mungkin Bapak Ibu tidak perlu sampai terlalu. Makanya saya juga tidak sharing EV matrix-nya gitu ya. Cuman pada prinsipnya Bapak Ibu bisalah mengukur gitu lingkup dalam pemerintah daerah Bapak Ibu masing-masing, OPD-nya ini mana yang unggul, mana yang kuat, apa yang bisa dilakukan, apa yang perlu effort lebih untuk dilakukan. Jadi nanti masuklah tim-tim unsur-unsur tersebut dalam tim. Kami dalam kondisi yang ada saat ini dalam draftnya itu bahkan sampai memasukkan kepada tim PKK. Karena tim PKK ini juga ada melakukan pembinaan kepada UMK koperasi gitu kan. Nah, jadi stakeholder yang kuat menurut kita berdasarkan IV matrix itu bisa kita libatkan. Nah, dilibatkan untuk apa? Ya itu tadi business matching tingkat daerah. Itu adalah salah satu program yang akan kami tuju. Ya, jangka menengahnya akan kami tuju ke sana, business matching tingkat daerah. Nah, jadi dan nilainya itu tadi juga relatif besar. Nah, pada prinsipnya Bapak Ibu, strategi-strategi ini belum tentu yang saya sharingkan di sini belum tentu bisa diterapkan di tempat Bapak Ibu. Ada bahkan mubazir kalau diterapkan di tempat Bapak Ibu gitu. Karena apa? Daerah Bapak Ibu mungkin sudah mature tingkat kematangan berusahanya, iklim ekosistem pengadaannya sudah lebih matang. Iklim pelaku usahanya sudah lebih kuat, lebih kokoh. Sehingga ya mungkin strategi Bapak Ibu cukup sebatas PPK, nggak usah neko-neko, pakai produk dalam negeri yang disediakan oleh usaha mikro kecil koperasi, sudah lebih dari cukup. Nah, mungkin seperti itu. Tapi yang saya bagikan di sini adalah lebih kepada tempat kami yang ya kami perlu agak upaya lebih ekstra dikit ya, supaya supaya perlu berstrategi supaya capaian nasional ini tercapai. Kalau dari paparan saya tadi mungkin banyak kurangnya, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Demikian saya akhiri paparan saya. Dan selanjutnya mohon Pak Muji Santosa kira-kira berkenan untuk melengkapi. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Damas atas sharingnya. Mungkin ada hal-hal yang sekiranya informasi-informasi ke depan yang ingin disampaikan oleh beliau Bapak Muji Santosa. Bapak Muji Santosa, apa masih di ruang Zoom Pak? Masih. Oke, siap Pak. Monggo Pak. Gimana suara saya jelas Pak ya? Jelas ya. Bapak Ibu yang kami hormati peserta Zoom, jadi sampaikan Pak Gamas, ini adalah penting dan bermanfaat bagi kita. Dalam rangka menerapkan TKDN ini ya. Jadi TKDN ini kita bukan menghitung sendiri ya.
kita lihat websitenya Kemenperin. Jadi spesifikasi yang kita buat itu ada nggak di webnya Kemenperin. Begitu aja. Kalau ada, di sana melebihi gitu ya. Apalagi sekarang kita diwajibkan minimal 40% dari belanja pengadaan untuk menggunakan TKDN. Semoga ini menjadi kesadaran bersama nih. Kalau cuma satu arah saja mungkin nggak berhasil dari Kemenperin atau dari LKP. Kesadaran kita semua akan keberhasilan TKDN. Demikian Pak Suyadi, Pak Gamas, dan Bapak Ibu peserta yang berbahagia. Kita akhiri. Silakan Pak Suyadi. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir pada siang hari ini. Terima kasih. Salam integritas, salam pengadaan.